Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab ad-dukhuli 'ala al-mayyit ba'da al-maut idza udrija fi akfanih. Bab masuk menemui sang mayit setelah kematiannya, tatkala dia sudah dimasukkan dalam kain kafannya. Yakni sang mayit sudah dilepas dari baju hariannya, sudah ditutupi dengan kain tanda kematiannya, atau sudah dikafani. Maka apa hukumnya seseorang masuk menemui mayit tadi yang sudah mati tadi? Barakallahu fikum. Dari hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, perbuatan ini diperbolehkan. Masuk menemui mayit untuk melihat mayitnya yang sudah dibungkus dengan kain kafannya. Tentu yang menemui laki-laki untuk mayit laki-laki, atau laki-laki untuk mayit wanita yang mahramnya, atau wanita menemui mayat wanita atau laki-laki yang merupakan mahramnya. Adapun yang selain itu, ketentuannya adalah aman dari fitnah. Ketentuannya adalah aman dari fitnah. Dan ini khonafidina azakumullah perkara yang jais, bukan sunnah, bukan wajib, bukan rukun, bukan syarat dan semestinya. Juga tidak ada sesuatu keutamaan tersendiri, tidak ada sesuatu fadilah khusus dalam masalah ini. Boleh, semata-mata boleh. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Bishr ibn Muhammad al-Khurasani. Qala akhbarana Abdullah ibn al-Mubarak al-Khurasani. Qala akhbarani Ma'mar wa Yunus. Ma'mar ibn Rashid Abu Urwah al-Basri thumma al-Yamani. Wa Yunus an az-Zuhri. Huwa Yunus ibn Yazid al-Aili. An az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Shihab Abu Bakar az-Zuhri. Qala akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf az-Zuhri, ma'ruf bi kunyatihi, mukhtalafun fi ismihi. Dikenal namanya, diikhtilafkan, masyhur dengan kunyahnya, diikhtilafkan namanya. Anna Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akhbarat, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memberitakan kepada Abu Salamah, qalat, katanya Aisyah menceritakan, aqbala Abu Bakar radhiyallahu anhu ala farasihi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda, aqbala, datang, ala farasihi, di atas kudanya, min maskanihi, dari tempat tinggalnya, bisunuh, di daerah namanya As-Sunuh. As-Sunuh itu manazil Bani al-Harith ibn al-Khazraj, pemukiman kabilah atau Bani al-Harith bin Khazraj. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tinggal di sana sebab beliau menikah dengan wanita Bani al-Harith ibn Khazraj. As-Sunuh di Awali, tempatnya di Awali. Awali itu sebuah tempat yang ma'ruf ya ikhwan, tempat pemukiman orang Madinah. Sampai sekarang juga dikenal dengan sebutan Awali. Ada Awali Madinah, ada Awali Mekah. Itu dikenal tempat pemukiman penduduk. Kalau di zaman sekarang ini, Awali itu pemukiman mewah. Pemukiman mewah untuk para tokoh-tokoh, para alim ulama, para pejabat-pejabat dan semisalnya. Barakallahu.
Tayyib Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang menggunakan kudanya dari tempat tingginya di Sonoh hatta nazala hingga beliau turun dari kudanya fadakhala al-masjid. Beliau langsung masuk ke dalam Masjid Nabawi. Falam yukallimin nas. Beliau tidak berbicara kepada siapapun hatta dakhala ala Aisyah radhiyallahu anha. Hingga dia masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha, putri beliau di kamarnya. Fatayammama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar pun langsung menuju, tayammama ay qasada. Beliau langsung menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa musajja bi burdin hibarah. Dalam kata Rasul musajja, jasadnya ditutupi. Musajja ay mughatta. Jasadnya yang telah wafat ditutupi biburdin hibarah dengan kain burdah bergaris. Hibarah ay burdun lahu khutut. Kain burdah yang bergaris. Fakashafa an wajhi. Maka Abu Bakar pun menyingkap, membuka wajah Rasul alaihi salatu wasallam. Thumma akabba alaihi faqabbalah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menurunkan wajahnya dan mencium Rasul alaihi salatu wasallam. Disebutkan dalam riwayat yang lain, baina ainaihi, mencium di antara dua matanya Rasul, di keningnya Rasul alaihi salatu wasallam. Tsumma baka, kemudian beliau pun menangis. Faqal, kata Abu Bakar As-Siddiq, bi abi anta wa ummi ya Nabi Allah. Dengan bapakku dan ibuku untukmu wahai Rasulullah. Itu ucapan yang biasa diucapkan oleh orang-orang Arab yang tidak diinginkan makna hakiki padanya. Bi abi anta wa ummi itu fidyah. Ya, mengorbankan bapakku, mengorbankan ibuku untuk engkau ya Rasulullah. Tapi maknanya bukan makna hakiki. Itu penghormatan. Wahai Nabi Allah, la yajma'allahu 'alaika mautatain. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengumpulkan pada kamu dua kali mati. Tidak mungkin. Mati cuma satu kali. Ammal mautatul lati kutibat 'alaika faqad muttaha. Adapun kematian yang Allah tetapkan atasmu, maka engkau telah mengalaminya sekarang. Artinya engkau telah mati ya Rasulullah. Allah tidak akan mengumpulkan pada engkau dua kali mati. Ini dikarenakan pada zaman dahulu kala para anbiya wal mursalin barakallahu fikum, ada sebagian nabi alaihi salatu wasalam yang dimatikan dua kali. Mati pertama bukan mati sesungguhnya, mati untuk memenuhi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai mau'idnya, selesai mi'adnya, kembali lagi hidup. Barakallahu fikum. Untuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak demikian. Satu kali mati selesai. Barakallahu fikum. Adapun kematian yang Allah tetapkan untuk engkau ya Rasulullah, engkau telah mengalaminya. Qala Abu Salamah, berkata Abu Salamah, fa akhbarani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Menceritakan kepada aku Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di sini Abu Salamah mendapatkan khabar dari dua orang. Yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan peristiwa dalam kamarnya Aisyah. Yang di luar kamar Ibnu Abbas yang menyampaikan. Kata Ibnu Abbas, anna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kharaja. Disebutkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda, beliau keluar dari kamarnya Aisyah. Wa Umar radhiyallahu anhu yukallimun nas. Sementara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda berbicara di hadapan manusia. Disebutkan dalam riwayat yang lain, sahabat Umar tidak percaya akan kematian Rasul ketika itu. Karena kesedihan yang luar biasa yang mengalami beliau. Beliau mengatakan Muhammad hanyalah datang untuk memenuhi panggilan Rabb-nya, perjanjian dengan Rabb-nya, nanti dia akan kembali lagi. Sebagaimana yang sempat dialami sebagian Nabi terdahulu. Faqalah, maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada Umar, ijlis, duduk. Fa'aba, Umar enggan. Faqala ijlis, duduk, kata Abu Bakar. Fa'aba, Umar enggan. Fatashahhada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq bertasyahud. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa kadza yaqtashahad.
Famala ilaihin nas, maka orang-orang pun mulai condong kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wa taraku Umar, mereka pun meninggalkan Umar. Faqala, Abu Bakar berkata ketika itu, amma ba'du, adapun setelah itu, faman kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa di antara kalian yang beribadah yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah semata, maka sesungguhnya Allah yang Maha hidup, tidak bakal mati. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul yang telah mendahului dia, sebelum dia para rasul yang lain. Afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum? Apakah bila dia mati atau terbunuh, kamu akan kembali ke belakang, murtad dari agama kalian? Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a. Barang siapa yang kembali ke belakang, murtad dari agamanya, maka dia tidak akan membahayakan Allah sedikit. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Wallah, kata Ibnu Abbas, demi Allah, laka'anna nas, sungguh-sungguh seolah-olah para sahabat ketika itu lam yakudu ya'lamun, tidak pernah tahu sebelumnya, annallaha anzalal ayah, bahwasanya Allah telah menurunkan ayat ini, hatta talaha Abu Bakar radhiyallahu anhu, hingga dibacakan oleh sahabat Abu Bakar. Seolah tidak pernah tahu sebelumnya, hingga dibacakan oleh Abu Bakar, baru tahu ada ayat tadi. Fatalaqaha minhun nas, maka orang-orang pun mengambil, menerima ayat tadi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arba. Fama yasma'u basyarun illa yatluha, maka tidaklah mendengarnya seseorang manusia pun melainkan membacanya ketika itu. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Hadis ini, ayat ini menjelaskan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad mat. Wa yu'ayyidu dzalik, dan yang menguatkannya ya ikhwan, ayat Allah yang lainnya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Rasul mati, mereka pun juga akan mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kamu nanti akan dibangkitkan di hari kiamat. Indah. Nah, riwayat ini, hadis ini barakallahu fikum, dijadikan dalil oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala untuk menjelaskan boleh seseorang itu masuk, ya, menemui sang mayit yang telah dibungkus dengan kain kafannya. Dari tindakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah, yang masuk menemui Rasul alaihi salatu wasallam yang telah wafat, dan beliau musajja bi burdin hibarah. Beliau dalam keadaan sudah dibungkus, ditutup dengan kain burdah yang bergaris. Hadza huwa syahid dari hadisnya, dari hadis ini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadza yajuz. Juga menunjukkan bolehnya mencium kening mayit ketika itu. Ingat, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau mahramnya. Barakallahu fikum. Hadza yajuz. Hadza yajuz. Di sini kebolehannya di dua tempat. Yang pertama ketika sang mayit belum dimandikan. Mati, dilepas semua pakaiannya, ditutup dengan kain yang menutupi semua tubuhnya. Lebih afdal kain burdah yang bergaris. Belum dimandikan, itu boleh. Sebagaimana sekarang riwayat ini, belum dimandikan. Atau yang kedua, sebagaimana istimbat hukum dari Imam Bukhari, setelah dimandikan. Setelah dimandikan, sudah dikafani, dibungkus oleh kain kafan, belum disolatkan. Datang, dibuka wajahnya, cium keningnya, tutup kembali. Ditutup kembali. Barakallahu fikum. Hadza yajuz. Diperbolehkan saja, bukan sunnah, bukan ada fadilah tertentu, bukan pula wajib.
Barakallahu fikum. Naam ya ikhwan. Hadis ini fanafitina azakumullah nas sarih yang menjelaskan bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam mata, telah wafat, dan beliau dikuburkan sebagaimana manusia yang lain dikuburkan. Kuburnya beliau di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha, dikarenakan para anbiya yudfanuna haitsu yamutun, mereka dimakamkan di tempat mereka meninggal dunia. Itu hadisnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Naam ya ikhwan. Hadza wadih. Adapun yang riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kepada beliau salawat umatnya dan segala macamnya, barakallahu fikum, yang difahami oleh sebagian ulama beliau masih hidup, itu bukan hayah duniawiyah, ya, bukan kehidupan duniawi. Kalau kehidupan duniawi beliau telah wafat. Mereka menyebutkan itu merupakan hayatun barzakhiyah, kehidupan alam barzakh, dan Allah Maha Kuasa untuk menyampaikan sholawat umat beliau kepada beliau yang telah wafat. Tayyib, wallahu ala kulli syai'in qadir. Na'am, barakallahu fikum. Hadza wadih. Adapun tindakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardha ya ikhwan, yang berbicara di hadapan masyarakat ketika itu bukan diambil faedah bolehnya mau'idhah hasanah, ceramah sebelum pemandian jenazah atau ceramah sebelum salat jenazah. Tidak. Tapi disebutkan dalam keterangan yang lain, dalam riwayat yang lain, terutama dalam buku Sirah Nabawiyah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berbicara ketika itu ekspresi kesedihan beliau. Ekspresi kesedihan beliau. Jadi bukan bersengaja mengadakan mau'idhah hasanah. Tidak, ekspresi kesedihan beliau dan menenangkan para sahabat yang lain yang juga sangat sedih, begitu sedih mendengar wafatnya Rasulullah SAW. Beliau berbicara. Barakallahu fikum. Naam ya ikhwan. Juga dalam kisah ini ya ikhwan menunjukkan kepada kita kesedihan yang menimpa seseorang. Sangat sedih karena tinggal oleh orang yang sangat dicintai dan semisalnya, itu bisa menutup akalnya sehingga lupa dari berbagai macam ilmu yang dulu dia tahu. Bayangkan ya ikhwan ya, ayat yang dibacakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda sampai terlupakan oleh seluruh sahabat. Oleh seluruh sahabat. Yang membacakannya hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan berarti para sahabat tahu ayat ini, tapi lupa begitu ya kan. Pikiran mereka sudah lain, tidak memikirkan yang semacam itu. Mereka sudah dikuasai oleh kesedihan, kesedihan yang sangat mendalam, duka yang sangat mendalam dikarenakan wafatnya Rasulullah SAW, sehingga ilmunya nutup ya kan, lali kabeh. Barakallahu fikum. Itu menimpa seluruh para sahabat kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arba. Oleh karena itu di antara sebab ikhtilatur rawi, pikunnya seorang rawi apa ya kan? Al-huzn. Hadathat bihi, sebuah insiden kecelakaan, peristiwa yang menimpa dia sehingga dia gelap pikiran. Langsung pikun. Barakallahu fikum. Enggak semata-mata menghilangkan ilmunya, menghilangkan semua file-filenya dia. Wallahul musta'an. Dan itu perkara yang lumrah menimpa seorang manusia, barakallahu fikum. Menimpa sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini hadis juga menerangkan kepada kita tentang fadilah, keutamaan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Nah, ini sedikit fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ini, barakallahu fikum. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lihat hadis yang berikutnya insyaallah. Al-Mu'adzin, fadhal. Ada yang bertanya,
Ada keyakinan yang beredar di tengah-tengah masyarakat awam, masyarakat umum. Antum juga awam, umum. Bahwasanya setelah sang mayat dimandikan, maka tidak boleh lagi salah satu anggota tubuhnya terkena air mata orang yang masih hidup. Tidak benar ya, kawan. Tidak dibenarkan yang semacam ini. Barakallahu fikum. Ini keyakinan yang tiada berdalil. Barakallahu fikum. Namun bukan berarti kita memperbolehkan untuk lomba tangis ya. Tidak. Tetap yang namanya menangisi mayat, niyahah, histeris dan segala macam enggak diperbolehkan. Semata-mata menangis tak ada masalah. Yang ada masalah adalah sampai niyahah, histeris, ratap tangis dan semisal. Ada contoh kasus di kampung, seseorang yang masa mudanya senang dengan hal-hal mistis, klenik, jimat, susu dan lain-lain. Kemudian ketika di akhir hidupnya dia lama mengalami sakratul maut. Kemudian oleh karena itu salah seorang keluarganya datang kepada orang pintar, terus dikasih air putih dan diminumkan pada orang yang sakratul maut tadi. Dan qadarallah orang tersebut tidak berapa lama mati. Bagaimana Ustaz? Mau sudah mati, mau apa lagi? Tidak ada hubungannya dengan air putihnya orang pintar tadi. Dikasih air putih, nggak dikasih air putih ya mati gitu. Qadarallah kok bertepatan matinya setelah dikasih minum orang pintar tadi. Artinya jangan difahami air putih yang diberikan orang pintar tadi itu melancarkan sakratul maut. Tidak ada ya, Pak. Justru naudzubillah min dzalik, dari kisah yang disebutkan tadi ada alamah su'ul khatimah. Ciri-ciri su'ul khatimah dikarenakan susahnya sakratul maut dan segala macam. Apakah termasuk adab seseorang talibul ilmi yang bersandar di dinding ketika taklim tanpa uzur? Bukan termasuk adab. Nah, itu termasuk adab kondangan. Ya, kecuali ada uzur yang betul-betul sangat letih, penat, letih, atau punggungnya lagi sakit sehingga dia bersandar. Kalau tidak ada, itu bukan termasuk adab. Itu kondangan ya. Faham tuh? Faham tuh? Jadi dari tadi itu tidak paham ya, saya bilang Allahul musta'an. Adzunnukum muqalla ya. Masya Allah. Semua pertanyaan tentang Malaysia. Insyaallah, insyaallah. Barakallah. Nama ikhwanuna, teman-teman kita salafiyin dari Malaysia, dari Singapura, semuanya menyampaikan salam kepada antum semua yang ada di Indonesia ini. Barakallah. Sudah, apa lagi? Nah, barakallahu fikum. Sesungguhnya kemarin bukan dakwah di dua tempat, bukan di Malaysia dan Singapura. Singapura hanya transit sebab pesawat yang memungkinkan kita naiki pada hari Kamis adalah Surabaya Singapura. Sehingga tidak mau ya lewat Singapura. Surabaya Singapura. Dari Singapura menuju ke Malaysia via darat naik kereta. Naik kereta. Apa kereta? Apa kereta? Mobil. Kereta itu mobil ya, kawan. Kalau kereta yang ada namanya kereta api. Mobil itu bahasanya kereta. Ya, Mat ya? Di Padang kereta kan, Mat? Ya, Mat? Apa? Hah? Oto. Oto orang Ambon oto. Kalau itu. Taib. Dari Singapura ke Malaysia menggunakan mobil via darat. Tempat taklim kita di Johor Bahru. Kalau bahasa Arabnya Jauhar Bahri gitu. Yang artinya mutiara laut. Jauhar Bahru. Johor Bahru. Nah, jadi Masya Allah kemarin hari Kamis pagi itu
Anak berangkat pada subuh diantar oleh Abu Labibah. Subuhan di musola dekat rumah saya. Sarapan pagi di Juanda, roti beli di Indomaret karena masih pagi. Roti, susu yang kemasan tuh, ultra milk, air putih, sarapan pagi di Juanda, makan siang di Singapura, makan malam di Johor Bahru Malaysia. Ya salah. Satu hari makan di 3 negara. Di 3 negara. Kalau Juanda makannya roti karena belum ada warungnya buka. Kalau di Singapura itu makannya nasi biryani ala Pakistan. Makan di Johor Bahru di sebuah tempat namanya Gelang Patah. Namanya Gelang Patah, makannya nasi minyak, nasi lemak gitu. Hasan Allah nasi lemak. Nasi yang ada lemaknya kalau saya perhatikan nasi uduk. Khas Jawa Barat yang ada lemak-lemaknya gitu ya. Kemudian ada bumbu apa gitu, agak manis-manis gitu. Lauknya ya biasa, ayam, telur, tempe ndak ada, tahu ndak ada. Barakallahu fikum. Nama ikhwan, kalau ikhwan kita yang di Malaysia ndak terlalu banyak. Lebih banyak jumlahnya antum sekarang ini. Dari seluruh ikhwan yang ada di Malaysia yang hadir kemarin, dari mulai ujung Malaysia, Johor Bahru, perbatasan dengan Singapura, sampai ujung Malaysia, perbatasan dengan Thailand, daerah Perlis, Kelantan, Kedah, dan sekitarnya, itu lebih banyak antum jumlahnya. Itu sak Malaysia dia, dari ujung ke ujung itu, jumlahnya lebih banyak antum sekarang ini. Enggak terlalu banyak ikhwan. Itu pun sudah ditambahi dengan ikhwan dari Singapura. Dari Singapura. Singapura Malaysia ikhwan itu hanya perbatasan saja. Ya, perbatasan dengan Johor Bahru. Perbatasannya cuma jembatan. Lebih panjang Suramadu daripada jembatan sana. Jembatan sudah. Sini Singapura, depan itu sudah Malaysia. Jembatan. Barakallahu fikum. Ini Singapura, itu Johor Bahru. Singapura kecil ya, kan. Saya putar-putar paling berapa jam, 2 jam kurang lah. Putar-putar keliling-keliling Singapura. Dari mulai bandara sampai tempat tengah kotanya, sampai ikonnya, sampai yang ada singanya dan segala macamnya itu. Sebentar aja. Tak lama. Ada kalau gitu ya. Langsung masuk ke Malaysia. Gitu ya. Barakallahu fikum. Di Malaysia kita kajian di masjid di Surau Gelang Patah, itu tempat ikhwan kita di sana cukup banyak, dan juga beberapa penduduk asli Malaysia yang sudah banyak mengkaji, jadi banyak kenal sunnah. Cuman kesempatan mereka taklim hanya pada isya, pagi, siang, sore. Kerja sudah, syughul. Suasana-suasana kerja. Kesempatan cuma pada isya. Tapi semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Apalagi tema yang kita angkat ketika itu pentingnya ilmu syar'i. Kita jelaskan panjang lebar keutamaan thalabul ilmi, keutamaan talibul ilmi, keutamaan majlis ilmu, keutamaan rihlah ilmiah, keutamaan para ulama, kedudukan ilmu dan segala macamnya. Kita bacakan ayat, hadis, keterangan salaf dan segala macamnya. Ya pakai bahasa Indonesia, cuman dikit-dikit pakai dialek mereka lah, kan tanya-tanya sama beberapa ikhwan barakallahu fikum. Alhamdulillah mereka bisa memahami dengan baik dan semangat, sehingga responnya bagus, animo masyarakat bagus. Saya ketemu beberapa orang TKI Indonesia, 1 dari Jombang, 2 dari Solo. Baru ngaji, kelihatan baru ngaji, masih pakai levi's yang dilipat dan segala macam, kelihatan kusut masai, nampaknya buruh di sana. Tapi masih bisa taklim gitu ya. Barakallahu fikum. Surau yang kedua di daerah Majidi. Daerah Gelang Patah, ini sekarang Majidi. Majidi itu sebuah tempat yang tidak jauh dari Kampung Melayu. Di Johor Bahru itu ada Kampung Melayu.
Ada masjid jami'nya, masjid jami' Kampung Melayu. Kampung Melayu itu komplek muslimin seluruhnya dan kebanyakan dari Melayu, rumpun Melayu. Ada di tengah-tengah mereka sedikit orang India, orang Pakistan gitu. Jarang orang-orang Cina di situ. Cina punya kompleks sendiri. Yang ini kebanyakan orang Melayu, Johor Bahru. Barakallahu. Itu kalau di sini acara intinya. Di masjid namanya Nurul Hidayah, di surau namanya Nurul Hidayah. Tempat yang lain yang kita singgahi Kuala Lumpur. Masya Allah, di tengah kota ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur. Jarak antara Johor Bahru tempat kita singgah sampai Kuala Lumpur itu perjalanan 4-5 jam. Kita kemarin menempuhnya 5 jam karena macet di Kuala Lumpurnya. Jalannya, Masya Allah. Ya mirip kayak Saudi lah. Atau mirip kayak tol Cikampek Jakarta gitu. Dua arah, lebar-lebar. Bedanya kalau Indonesia padat mobil. Di sana nggak terlalu padat. Sehingga lari itu 120, terus 30, terus 40. Dan mobilnya santai. Kita bawa Mitsubishi Lancer Pak ya. Sedan. Jadi ya 140 jalan sambil ngobrol. Enggak terasa itu. Itu pun sejauh 4 jam, 5 jam sampai Kuala Lumpur. Insyaallah ya. Kita tempuh itu Jumatan. Ketika orang pada Jumatan, kita enggak Jumatan, kita langsung berangkat menuju ke sana dari mulai jam 1 siang sampai sana mendekati jam 6, mendekati maghrib. Waktu sana. Di Kuala Lumpur kita muhadharah ba'dal maghrib sampai selesai di Masjid Al-Qurtubi di Kuala Lumpur. Dekat dengan pusat kota Kuala Lumpur. Banyak dari ikhwan kita yang memiliki link kepada kerajaan Malaysia sehingga dia minta izin resmi ya kepada mufti, namanya mufti. Datang langsung ke kantor mufti, minta izin khusus dan resmi untuk mengadakan muhadharah awam, muhadharah umum, muhadharah awam, barakallahu di Al-Qurtubi tadi. Sehingga disebar pamflet, kemudian di bagian imam itu ada monitor besar, bertuliskan pengumuman kajian kita, sehingga nama saya tercantum di situ ya. Tercantum di itu monitor Al-Ustaz Al-Fazil, Al-Ustaz Al-Fadil, dan segala macamnya dengan tema, kita membawakan tema ketika itu kewajiban umat terhadap nabinya. Ya, kurang lebih menjelaskan tentang syahadat Muhammad Rasulullah ketika. Masya Allah, masjidnya cukup besar dan bangunannya itu, arsitekturnya itu megah ya. Lebih mirip model bangunan Turkiya. Megah, mewah, apalagi maghrib gitu ya. Pantulan cahayanya ada yang putih, ada yang merah, membawa kesan yang leks, yang mewah dalam masjid. Karpet empuk, Masya Allah. Dan kipas anginnya besar, dinginnya tidak mufakat ya. Makanya saya menggunakan jas, jas yang anak pakai coklat ya. Pernah lihat? Pakai jas itu, saya berjubah putih, menggunakan jas, peci putih sebagaimana biasa. Pakai jas itu alimnya, jas. Itu menambah sedikit wibawa di hadapan orang-orang awam. Barakallah. Masya Allah. Taklimnya hadir cukup banyak. Dari masyarakat asli Kuala Lumpur, Malaysia. Sebagian ikhwan Singapura ikut, ikhwan-ikhwan juga yang ikut, muslim dan muslimah secara umum. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita 1 jam penuh, 1 jam 10 menit kita muhadharah ba'dal maghrib. Begitu ada isya berhenti, mereka adzan, teruskan lagi. Dengan tanya jawab, selesai jam 9 lebih sedikit. Barakallahu fikum. Waktu sana. Alhamdulillah respon masyarakat bagus. Ya, mereka menyambut baik dakwah yang kita sampaikan. Alhamdulillah mereka mengharapkan kita ke Malaysia lagi. Gimana? Setuju? Nah, mereka mengharapkan kita datang ke sana lagi, ke Malaysia lagi.
tanya lagi kapan Ustaz, sini lagi Ustaz. Ya insyaallah mudah-mudahan ada dan itu ada salah satu takmir yang Masya Allah ngerti sunnah, tertarik dengan dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Najdi Tamimi, faham sunnah, faham dakwah segala macamnya. Mahasiswa Malaysia, belum pernah ke Saudi, belum pernah dirasa di Saudi ya, atau dimanapun di Malaysia, tapi bahasa Arabnya lancar. Namanya Yunus, Masya Allah, asli Singapura. Dia biasa ke Saudi untuk ikut daurah-daurah saifiyah, syaikh gitu. Ini rencananya mau mencari informasi daurah saifiyah yang diadakan oleh Syekh Bukhari, Muhammad bin Hadi dan segala macam. Jadi saya bicara sama dia daripada bahasa Melayu nggak paham, bahasa Arab, asyik sama dia bahasa Arab. Masya Allah, luar biasa. Selesai acara, tangan saya ini agak sedikit bahasa ya, Ikhwan. Diciumi banyak orang ya, Ikhwan. Jadi kalau Zen yang ke sana, mantap Zen. Cocok lah tuh mencium tangannya. Habib Zain bin Ali itu Mimi kan gitu. Iki orang Sidaiwa asli Jawa ya. Jawa. Gimana lagi mau ditarik gimana enggak bisa ya kan. Ya dicium. Gimana lagi. Masya Allah. Barakallahu. Sebagian mereka meluk kita, meluk sambil diciumi gitu ya kan. Wah, basah kabeh iki pipinya ya kan. Ini menunjukkan adanya respon yang sangat bagus, semangat, senang dengan dakwah yang kita sampaikan. Barakallahu fikum. Kemudian selesai sholat Isya, kita diundang makan di lantai 2 itu 3 lantai. Lantai 2-nya ada ruangan khusus begitu, karpet, dijamu dengan masakan original Pakistan. Masya Allah, masakan Pakistan asli. Nasi biryani, laham, daging kambing, yogurt, apalagi itu, macam-macam lah, gitu ya. Karena saya biasa makan kayak gitu, senang. Ya kayak makanannya orang-orang nyaman lah. Apalagi Zain bin Ali ya, lebih senang lagi. Itu. Lama dia nggak makan kayak gitu. Itu Allah kalau makan kayak gitu, mantap. Ya. Di sini tinggal pergi ke Ampel, pesen nasi biryani banyak. Allah barik. Masya Allah. Itu sambil makan ngobrol. Datang imam nomor 1-nya di masjid itu. Di Malaysia ya kawan, masjid-masjid besar itu dipimpin langsung oleh negara. Ketakmirannya atau pentadbirannya, tadbiran masjidnya, tadbir itu pemerintah pusat yang mengatur, mufti yang mengatur. Ditunjuk siapa pengurusnya, siapa imamnya, ada imam 1, imam 2, imam 3, imam 4, ada bagian ini, bagian ini, bagian ini. Itu semua digaji. Yang di Pertuan Agung, paham ya? Yang di Pertuan Agung itu imam nomor 1-nya. Itu datang kemarin. Datang nemui saya salaman, udah tua ya Pak. Putih, tua, tenang orangnya. Barakallahu fikum. Ustaz, saya tadi di belakang Ustaz. Tak tampak di muka. Saya di belakang Ustaz. Labas. Allah barik. Ngobrol sebentar, tak terlalu banyak. Kita makan. Dia pindah di samping ikhwan kita yang Malaysia, ngobrol dengan bahasa Malaysia. Anak ngobrol sama yang Yunus tadi itu. Panjang. Makan, menikmati gitu, Masya Allah. Semuanya mau dikasihkan sama saya. Ada yogurt dikasihkan, ada puding mau dikasihkan, kabeh dikasihkan. Gak kamu ketengnya. Tapi nikmat ya, kan luar biasa. Yang bikin nikmat ialah animu masyarakatnya ini. Yang tua, yang muda, banyak yang tua-tua ya, kan. Masya Allah, luar biasa. Ada yang asli Melayu, ada yang wajah-wajah India, ada yang wajah-wajah Pakistan. Masya Allah. Dia membuat kita bersemangat walaupun letih, lelah, 4 jam, 5 jam safar, langsung taklim, habis taklim makan, pulang lagi ke Johor 5 jam lagi. Tapi dia membuat kita semangat. Barakallahu fikum, dikarenakan respon masyarakat yang sangat bagus dengan dakwah salafiyah yang kita sampaikan. Barakallahu fikum. Nah, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan berkembang lebih lanjut di sana ya. Karena selama ini Malaysia agak tertutup dengan dakwah salafiyah dikarenakan mengklaimnya sebagai dakwah Wahabi. Mereka paling anti dengan dakwah Wahabi, paling anti dengan kata-kata bid'ah. Kalau syirik boleh, tak masalah. Tapi kalau bid'ah tak boleh. Tak boleh.
ini Wahabi, musuh utama, tak boleh. Gitu. Barakallahu fikum. Gitu ya. Sehingga kita selama taklim tidak satu pun dan tidak sekalipun menyebut kata-kata bid'ah. Yang sering kita sebutkan sunnah Rasul, sunnah Rasul, sunnah Rasul, sunnah Rasul. Senang mereka. Sunnah Rasul. Nah, ketika pertanyaan yang jawabannya itu adalah bid'ah, ya kita harus palingkan sedikit maknanya. Menyelisihi sunnah Rasul. Menyelisihi sunnah Rasul. Tidak ada contohnya dalam sunnah Rasul. Sehingga mereka tidak reaksi gitu ya. Walhamdulillah barakallahu. Ada pendahulunya dengan para ikhwah, Masya Allah, yang datang itu dari Singapura datang, Ikhwan Johor Baru datang, yang dari Kuala Lumpur kota datang, yang dari Perlis itu ikhwan perbatasan Malaysia Thailand. Jarak tempuh dari sana Perlis menuju ke Johor Baru 12 jam. Non-stop dengan kecepatan kendaraan yang seperti yang saya sebutkan tadi 12 jam. Luar biasa. Luar biasa. Dan satu orang yang datang. Satu orang tuh. Jangan dikira rombongan banyak gitu. Satu orang. Tapi yang perhatikan bagaimana semangat mereka, bagaimana respon mereka terhadap acara dakwah yang semacam ini. Menempuh jarak 12 jam. 12 jam satu orang. Pokoknya gemuk sekali. Dibilang Kang Zaid namanya, Kang Zaid gitu ya. Wajahnya pun juga beda. Wajahnya dia sudah mulai mirip Thailand gitu. Sudah mirip Thailand gitu wajahnya. Barakallahu fikum. Kalau Johor kan mirip Melayu. Kalau Lumpur itu bersih-bersih orangnya, bersih-bersih orangnya. Kalau daerah Kelantan wajahnya lebih bagus lagi, mirip-mirip kayak orang Libya gitu. Baik kalau berlihya lebat gitu. Jenggotnya udah bagus, Pak Hendri kalah itu. Orang lebat, barakallahu fikum, tapi wajahnya putih, bersih gitu. Nah, ada satu orang dari Kelantan yang datang, dari kerajaan Kelantan. Anak bilang sama dia, antum ini kalau di Yaman dikira orang Libya antum. Tahu saya Libya? Putih bersih, jenggotnya begini, masya Allah gitu. Kata Kelantan. Ada pendaurahnya di Masjid di Suradurul Huda. Dan luar biasa padat jadwalnya. Alhamdulillah ala taisir taufik. Agak sedikit kuat walaupun loyo-loyo badannya. Taklim kalau misalkan waktu sini taklim jam 7:30. Dalam keadaan belum sarapan. Tidak ada air minum di tempat penginapan, tidak ada air putih. Allahul musta'an, taklim 1 jam, 1,5 jam. Sarapan pagi, setelah itu nasi lemak. Yang tadi nasi lemak. Kalau minum, labas. Kadang ada minuman Milo hangat, teh tarik. Nah, ada labas. Lumayan ya? Barakallahu fikum. Habis makan, taklim lagi. Taklim lagi ya kan? Sampai menjelang zuhur. Udah teler sudah. Terkapar. Ustaznya pun juga teler dan nggak ada tempat khusus untuk ustaz istirahat itu tidak ada. Ya di masjid di Suro tadi itu langsung terkapar bareng-bareng sama ikhwan gitu sudah. Habis zuhur biasanya mereka habis zuhur makan, habis makan datang taklim lagi. Anak bilang langsung taklim lagi. Maksud saya taklim lagi, pulang ke tempat peristirahatan, makan bisa tidur. Itu maksudnya saya. Ternyata enggak. Zuhur taklim lagi. Dan supaya antum tahu, enggak ada air putih di samping saya kayak gini ya. Enggak ada ya kan. Kosong blong, ada air putih. Tercekik ya kan ya. Artinya keseretan ini. Atau tercekik ya. Jadi sampai kering ini. Gimana lagi? Taklim lagi. 1 jam, 1,5 jam gitu. Itu durasi taklimnya 1 jam, 1,5 jam gitu. Baru makan. Nah, pikir awal saya minta pulang. Pulang ke tempat istirahat dengan tempat taklim kayak sini Gresik. 1/2 jam. Saya minta pulang. Tolong makan di sana saja, saya mau istirahat. Bisa lumayan. Itu pun sorenya kesorean. Mestinya pada asar langsung taklim agak terlambat. Pada asar taklim lagi. Maghrib makan.
Pada isya taklim lagi. Sehingga otomatis kurang istirahat. Ada lemes-lemes gitu dalam sama ikhwan. Ikhwan, besok hari Ahad sarapan dulu. Sarapan dulu, jangan langsung taklim. Ini bisa mati saya ini. Kita biasa di rumah sarapan jam 6 pagi. Ini hanya sarapan dulu. Nah, itu ada khubus. Khubus zen, khubus idam, khubus ma'al bayt. Ada zen ada. Kopi labas. Saya enggak minum kopi, labas kopi daripada enggak minum kopi. Ya Allah, minum kopi. Kopinya kopi kapal api ya, ikhwan. Alhamdulillah. Nah, itu sarapan lumayan. Taklim ya, ikhwan, setelah itu. Taklim, rehat sebentar. Taklim lagi. Pada zuhur, taklim lagi. Saya enggak boleh pulang. Jangan pulang, nanti sore aja nanti telat lagi antum. Ya sudah. Akhirnya habis taklim itu cari makan. Habis makan, istirahat sempat di rumahnya ikhwan. Asar, taklim lagi. Pada isya, taklim lagi. Masya Allah. Tidak ada nafas. Tidak ada kesempatan untuk cari-cari sesuatu yang bisa dibawa pulang ke Indonesia. Mengasih hadiah santri apa ini? Tidak terpikir santrinya. Sudah luar biasa penat. Dan luar biasa letih ya. Kurang istirahat. Ini semangatnya luar biasa ya. Dan itu Sabtu Ahad itu daurah kitab. Yang dibahas Syarhus Sunnah Al-Muzani. Dibaca, diterangkan, dibaca, terangkan, baca, terangkan. Masya Allah, bagus. Sehingga penanaman akidahnya cukup bagus. Nah itu, yang hadir itu dari mulai Singapura sampai perbatasan Thailand, itu lebih banyak antum yang hadir sekarang ini. Tapi Masya Allah semangat ya, Alhamdulillah. Akhirnya karena kondisi daurah yang melelahkan semacam itu, terpaksa kita berbicara kepada ikhwan Malaysia supaya dirubah jadwal taklimnya. Akhirnya kita briefing bagaimana mereka mengatur daurah untuk para ustadz yang dari Indonesia ini. Lain adat rupanya ya. Mereka tak biasa sarapan pagi, biasanya sarapan tengah siang ya. Allah Ustaz. Yang kita briefing, kita minta sarapan dulu baru taklim, zuhur jangan taklim, khusus untuk istirahat. Asar baru taklim, malam baru lagi enggak ada masalah. Barakallahu fikum. Sediakan air putih, tempat istirahat, jangan lupa biar tidak tercekik. Ketika taklim, siapkan air putihnya. Ini untuk memperpanjang nafas. Siapkan snack-snack kecil, ringan-ringan, buah-buah, tempat peristirahatan. Ya cemil-cemil, nah gitu ya. Jangan lupa ada waktu untuk olahraga, saya bilang gitu. Itu badan kita sudah luar biasa itu sudah. Wah, kaku semuanya ya kan. Betul-betul lelah begitu. Lelah ya kan. Harus ada sport olahraga. Nah, kita perlu sport. Biar tidak loyo kayak gini. Nah, mereka tidak ada yang bisa futsal. Yang bisa futsal cuma 1-2 orang tok. Wah, ini kalau tidak ada ke futsal di Malaysia bisa hancur mereka, dikasihan mereka nanti. Alhamdulillah kita minta demikian, insyaallah mereka perbaiki lagi di daurah berikutnya, para ustadz yang berikutnya akan datang, insyaallah akan mereka atur sedemikian rupa supaya ada senggang waktu, ada segala macam pengaturan yang baik. Ala kulli hal secara global labas ya melelahkan, meletihkan, kurang istirahat, kurang tidur ya kan ya. Tapi labas yang namanya dakwah harus demikian. Dan alhamdulillah ikhwan juga bersemangat, mereka semuanya luar biasa semangatnya teman nanti daurah semacam ini dikarenakan di sana tidak ada ustadz yang mereka anggap mumpuni yang mampu memberikan taujihat, memberikan ilmu kepada mereka, memberikan pengajaran kepada mereka, sehingga mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mengadakan daurah semacam ini triwulan tiap 3 bulan, bergantian 1 bulan, al-bayyinah lagi, 1 bulan, al-bayyinah lagi, gitu ya. Ada masalah ya? Tak masalah ya? Kata orang sana, tak apa gitu. Naam, ala kulli hal hadza huwa. Sehingga ala fumikum tidak ada oleh-oleh cenderamata atau buah tangan untuk antum ya, Pak. Anak kesana enggak bawa uang ringgit. Barakallahu fikum. Jadi mau beli apa, ini enggak ada uang ringgitnya dan segala macamnya. Tapi alhamdulillah ala kulli hal
dakwah thayyibah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mereka semuanya. Barakallahu fikum. Gitu ya? Hah? Gitu ya kan ya? Nah, ya kesannya sih bagus untuk masyarakat secara umum, respon mereka baik. Kesan yang berikutnya, semangat dan kesungguh-sungguhan para ikhwah untuk belajar sangat tinggi. Sangat tinggi. Dari Singapura sampai 12 jam tadi itu luar biasa. Dan tadi itu padatnya jadwal itu menunjukkan semangat yang tinggi. Ini sekali-kali Ustaz, jarang antum kemari. Kita padatkan jadwalnya Ustaz. Jadi maunya diperes itu Ustaznya sampai habis tenaganya gitu ya kan. Allahumma musta'an. Tapi lah bas. Barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan kemanfaatan kepada dakwah kita semuanya. Barakallahu fikum. Nah, wallahi insyaallah ya. Wallahi. Saya sempat tanya kepada ikhwan sana karena ada bahasa ada Malaysia teringat suatu markas besar. Markas besar yang menggegerkan dunia. Kan gitu ya? Apa itu? Markasnya teroris. Kan dari Malaysia semua itu. Iya. Amrozi jebolan Malaysia. Mukhlas dari sana. Imam Samudra dari sana. Nurdin Top dari sana. Dr. Azhar dari sana. Abu Bakar Bashir dari sana. Mantan sana semua. Saya tanya, mana markas mereka itu? Saya lagi di musola di Al-Majidi itu. Mana markas mereka itu? Dia nunjuk ke sebuah arah ke bawah ke. Sana Ustaz. Sekitar 15 menit 20 menit dari sini itu markas mereka. Daerah namanya Ulu Tiram. Ulu Tiram. Kalau antum sebut Ulu Tiram semua orang tahu Ulu Tiram. Dari mulai masyarakat sampai aparat sampai dunia internasional tahu yang namanya Ulu Tiram. Jadi karena markasnya orang-orang saat ini ya. Barakallahu fikum. Ulu Tiram. 20 menit dari tempat kita berada. Barakallahu fikum. Alhamdulillah masyarakat bisa tahu. Pemerintah Malaysia juga sudah ngerti mana yang grup Ulu Tiram, mana yang bukan. Mereka bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah urusan juga mudah dari Juanda ke Singapura, Malaysia, Juanda lagi. Tidak ada masalah dengan urusan yang ada. Lancar-lancar saja. Barakallahu fikum. Dan terkesan dihormati karena saya menggunakan jubah putih panjang, pakai jas tadi itu. Good kata orang Yaman pakainya good. Salam itu nampak lebih berwibawa dan betul-betul dihormati. Yang lainnya itu apalagi dari Malaysia mau pulang ke Indonesia, kan TKI itu kan pakaiannya kan necis gitu, sok gaya tuh banyak duitnya gitu. Padahal kalau duit, itu sama petugas jangan itu. Ayo cepat, itu tasnya. Jangan lupa tasnya. Lepas ini waktu pemeriksaan barang itu ya kan. Itu mereka udah takut-takut sama polisi Malaysia itu. Itu. Tuh, timbang ulang nih tasnya ini, timbang ulang. Ini berat kali. Saya suruh nimbang lagi berat kali nih. Padahal tas biasa, tas ransel kecil, suruh nimbang. Nurut. Takut orang katanya dibawa pulang lagi, ditimbang lagi dan segala macamnya. Ada yang naruh dari mulai tasnya ditaruh, dompetnya ditaruh untuk di X-ray itu ya, yang pemain barang itu. Taruh semuanya. Alhamdulillah karena ketawa begitu. Begitu sampai sebelah sana, lupa nggak diambil dompetnya itu. Hanya polisi bilang, punya siapa nih dompet? Punya siapa? Astagfirullah kata dia. Sorry. Itulah, dompet aja lupa. Dompet lupa katanya. Dompet siapa lupa? Gimana kamu ini katanya? Ya sorry. Ada ketawa ngakak. Wah, ini TKI sok gaya. Itu orang biasa, masuk set. Dilepas? Tak usah. Akan bawa jas. Mau dilepas tak usah sudah. Silakan Baji masuk. Set gitu. Bunyi rupanya, lupa saya di dompet saya ada uang receh 500 rupiah atau receh. Set, apa di Baji? Oh dompet biasa. Oh iya ada uang logam di dompet saya itu. Lewat. Nggak ada kelas itu. Di imigrasi juga nggak ada masalah. Silakan paspor segala macam nggak ada masalah. Jangan Baji. Normal saja.
Di Juanda pun juga begitu ketika datang itu ya kan. Juga demikian barakallahu fikum. Itu orang Indonesia memegang paspor Indonesia di bagian imigrasi, ditanya sama tugas Surabaya. Ada ketawa ngakak sendiri hati ya kan. Bapak bikin paspor kapan Pak? Di mana Pak? Orang takut-takut ini. Bikin di Blitar. Samping saya itu padahal. Kapan tanggal pembuatannya? Gini dia. Petugasnya sudah tambah gaya gitu. Gini kan. Kapan Pak? Jadi gitu. Tambah takut dia. Tambah gelisah gini. Ada ketawa. Ini ngerjain petugas ini. Anda perhatikan paspor hijau. Kan Indonesia. Kalau Malaysia bungkusnya merah. Karena datang sudah. Tak banyak cakap. Tak banyak cakap. Tak banyak ngomong. Langsung aja. Jangan masih. Langsung masuk. Anda ketawa di hati. Ini dikerjain semua. Anda udah masuk duluan. Dah mau keluar. Mau keluar. Pak Haji. Iya. Keluar sini. Sudah. Set keluar. Yang lainnya pada dikerjain semuanya. Saya keluar sendirian ya. Alhamdulillah ala taisir. Barakah minallah. Taisir minallah. Barakah fikum. Nasallallahu ta'ala al-barakah wa taufiq. Fil umuri kulliha natafilahu. Subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu